Ketika pemerintah bergegas menyiapkan infrastruktur dasar dan menggelontorkan puluhan miliar rupiah demi upacara 17 Agustus perdana di Ibu Kota Nusantara, masyarakat sekitar menghadapi realita berbeda. Di sini memang udaranya sangat segar, fresh, dan bersih, dan itu bagus untuk kesehatan, untuk usia, ucap Presiden Joko Widodo kepada awak media di IKN, pada 12 Agustus lalu. Namun, hanya beberapa kilometer dari lokasi Presiden saat itu, masyarakat Desa Bumi Harapan hidup berselimut debu proyek, setidaknya selama proses konstruksi berlangsung. Masyarakat sekitar juga masih harus membeli air karena tak ada akses air bersih yang layak konsumsi. Padahal tak jauh dari situ, air keran di dalam IKN bisa langsung diminum. Di sisi lain, sebagian warga mengaku telah ikut merasakan manfaat ekonomi dari kehadiran IKN. Orang-orang yang dulunya bekerja di tambang kini menjadi juragan kontrakan. Mereka yang dulunya bertani di sawah, kini menyuplai kebutuhan air bersih ke wilayah sekitar IKN. Bagaimana rasanya hidup di sekitar pembangunan mega proyek yang akan menjadi warisan Presiden Jokowi ini? Apakah nantinya masyarakat lokal di sekitar Nusantara dapat menikmati fasilitas yang sama? Apakah mereka merasa menjadi bagian dari perhelatan yang diselenggarakan di ruang hidup mereka? Ini adalah kali kedua saya berkunjung ke Nusantara. Sebelumnya, saya pernah datang ke IKN pada Februari 2024 untuk meliput pemilu. Sama seperti sebelumnya, tim kami menyempatkan mampir ke Desa Bumi Harapan untuk mengetahui bagaimana keseharian warga di sekitar proyek IKN. Desa ini adalah yang paling terdampak oleh pembangunan IKN karena sebagian wilayahnya masuk ke dalam kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Situasinya masih sama. Debu tebal masih menyelimuti desa ini. Sekilas, Desa Bumi Harapan tampak seperti desa yang terdampak bencana gunung berapi. Bedanya, ini bukanlah abu vulkanik, melainkan debu proyek. Warga yang masih bermukim di desa tersebut menutup rapat pintu dan jendela rumah mereka. Teras rumah, kendaraan yang diparkir, hingga tanaman di sekitar telah berselimut debu. Suara bising kendaraan yang lalu lalang tak pernah berhenti terdengar. Sebagian warga desa ini telah pergi meninggalkan rumah-rumah mereka yang kini diselimuti debu tebal. Ada yang menjauh dan tersingkir dari IKN karena tak mampu membeli tanah baru di kawasan ini yang harganya melonjak berkali-kali lipat. Namun ada pula yang bisa membangun kembali kehidupan mereka tak jauh dari pusat ibu kota baru. Sebagian lainnya masih bertahan dalam kondisi serba tak nyaman karena belum mencapai kesepakatan soal penawaran ganti rugi dari pemerintah. Ada pula yang tak ingin pindah karena berharap menjadi bagian dari IKN, seperti Titin Sumarni, 50, yang mengelola sebuah pesantren tak jauh dari titik nol Nusantara. Ketika Titin Sumarni membangun pesantren Fastabilkul Hairaat di Desa Bumi Harapan, Penajam Pasir Utara, pada 2018 lalu, orang-orang terdekatnya mempertanyakan lokasi yang dipilih Titin. Kenapa bangun di situ? Enggak ada apa-apa, kenang Titin. Tetapi lokasinya yang sunyi dia rasa cocok sebagai tempat untuk mondok. Satu hal yang tidak mereka ketahui saat itu, kawasan ini ternyata akan menjadi ibu kota baru Indonesia. Kini, 6 tahun berselang, kesunyian itu berganti menjadi hiruk-pikuk proyek pembangunan berskala besar yang tak berhenti selama nyaris 24 jam per hari. Saat cuaca cerah, debu dari proyek-proyek itu akan menyelimuti. Tetapi ketika hujan, suasananya tak lantas. Ada pula yang tak ingin pindah karena berharap menjadi bagian dari IKN, seperti Titin Sumarni, 50, yang mengelola sebuah pesantren tak jauh dari titik nol Nusantara. Ketika Titin Sumarni membangun pesantren Fastabilkul Hairaat di Desa Bumi Harapan, Penajam Pasir Utara, pada 2018 lalu, orang-orang terdekatnya mempertanyakan lokasi yang dipilih Titin. Kenapa bangun di situ? Enggak ada apa-apa, kenang Titin. Tetapi lokasinya yang sunyi dia rasa cocok sebagai tempat untuk mondok. Satu hal yang tidak mereka ketahui saat itu, kawasan ini ternyata akan menjadi ibu kota baru Indonesia. Kini, 6 tahun berselang, kesunyian itu berganti menjadi hiruk-pikuk proyek pembangunan berskala besar yang tak berhenti selama nyaris 24 jam per hari. Saat cuaca cerah, debu dari proyek-proyek itu akan menyelimuti. Tetapi ketika hujan, suasananya tak lantas menjadi lebih nyaman. Jalan raya di depan pesantren sontak berlumpur dan licin. Kendaraan yang melintas, kebanyakan truk pengangkut material bangunan, harus melambat agar tak tergelincir. Kemacetan panjang pun terjadi. Lokasi pesantren ini memang strategis, hanya beberapa ratus meter dari akses masuk menuju kawasan inti pemerintahan. Sedangkan kalau diukur dari Istana Garuda, jaraknya terpaut sekitar 4 km.
Kalau diibaratkan Jakarta, pesantren milik Titin seperti berada di kawasan Menteng. Jadi, Titin dapat ikut merasakan hawa-hawa kesibukan jelang upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang untuk pertama kalinya digelar di Nusantara pada tahun ini. Apalagi pesantrennya namun pada sore itu, truk pengangkut air bersih yang mereka pesan tak kunjung tiba. Titin menduga keterlambatan itu disebabkan oleh kondisi cuaca dan lalu lintas yang tidak bersahabat. Mungkin karena hujan, macet, mobilnya enggak bisa masuk ke area sini, tutur Titin. Polusi debu dan sulitnya air bersih adalah masalah yang juga dialami oleh banyak warga lainnya di sekitar mega proyek IKN. Dulu memang alhamdulillah tidak ada debu. Ya, aman. Dulu santri saya juga piketnya hanya sehari. Sekarang ini selama ada IKN piketnya jadi 2 kali. Itu pun kadang mereka mengeluh kecapean, ujar Titin. Terkadang ada santri-santrinya sampai batuk-batuk, meski Titin tak bisa menyimpulkan apakah itu karena debu proyek atau faktor lainnya. Salah satu santri bernama Vikrom, merasakan betul perbedaan pondok pesantrennya antara dulu dan sekarang. Dulu segar, beda kayak sekarang, panas, banyak debu. Dulu pepohonannya hijau, segarlah pokoknya, kata Vikrom. Aktivitas belajar, bermain, olahraga jadi terganggu. Kalau banyak mobil yang lewat, bising, kadang bisa konsentrasi, kadang enggak. Kalau sekarang mau pergi jogging, malah cari penyakit, kata Vikrom. Titin mengaku tak masalah menanggung segala ketidaknyamanan itu untuk sementara waktu. Asalkan, dia dan santri-santrinya tak terusir dan bisa menjadi bagian dari IKN. Apalagi, Titin juga telah merasakan dampak ekonomi dari kehadiran IKN karena menyewakan kamar-kamar kontrakan untuk para pekerja proyek. Namun nyatanya, Titin telah diminta untuk pindah dan ditawarkan uang ganti rugi. Dia menolak tawaran itu hingga bersengketa di pengadilan. Lahan milik Titin adalah salah satu dari 2086 hektar lahan yang belum dibebaskan. Jangan, dilihat, sekarang begini ada dampak debunya, ada enggak nyaman berisik-berisiknya. Kami bertahan-tahan begini, nanti kami ingin menikmati, IKN, juga, kata dia. Titin pun ingin ikut merasakan kemeriahan perayaan Hari Kemerdekaan di IKN. Ingin merasakan juga kemeriahannya, cuma sampai sekarang enggak tahu gimana nanti ke depannya, kata Titin. Sebagian warga memang diundang untuk ikut upacara di kawasan istana. Namun, sampai saat ditemui, Titin tidak termasuk di antaranya. Jadi walaupun berjarak cukup dekat dari pusat kemeriahan, Titin kemungkinan hanya akan menyaksikan lewat layar kaca. Padahal Titin punya kontribusi bagi mereka yang lalu lalang mempersiapkan perayaan itu. Air kami pasti terpakai, kata Titin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.